5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Udin pandai dan hobi melukis. Udin melukis pesona wisata Bali. Udin melukis penari kecak seperti yang ada di iklan televisi Pesona Indonesia. Adik-adik, pernahkah kalian melihat tari kecak? Ya, Kak Citra pernah melihatnya secara langsung adik-adik di Pulau Bali ketika Kak Citra berlibur di Bali. Lukisan Udin ini seperti gambar nyata. Tidak lupa Udin menuliskan pesona Indonesia dalam lukisannya. Setiap lukisan Udin selalu mendapat pujian, baik dari guru maupun dari temannya. Orang tua Udin bangga dengan kepandaian Udin melukis. Adik-adik, perhatikan hasil lukisan dan tulisan Udin tentang tempat-tempat wisata yang ada di Pulau Bali seperti berikut ini ya. Ini adalah gambarnya Udin ya adik-adik ya. Itulah penyajian isi iklan elektronik secara visual yang dibuat oleh Udin. Udin memvisualkan iklan elektronik tentang pesona Indonesia Visit Bali. Nah, di sini adik-adik banyak tempat wisata di Pulau Bali yang dapat dikunjungi oleh wisatawan. Ada 2 tempat yang diiklankan melalui pesona Indonesia Visit Bali, yaitu ada Ubud dan Pantai Kute adik-adik. Banyak tempat wisata lainnya di Pulau Bali loh yang dapat dikunjungi. Ada Pura Tanah Lot, Danau Baratan Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Lovina, Pura Besakih, Pura Uluwatu, Pantai Jimbaran, Sangeh, Tanjung Benoa, lalu ada Danau Batur Kintamani, Tari Kecak Uluwatu, lalu ada Arum Jeram, Sungai Telaga Wajah, lalu ada Arum Jeram, Sungai Ayung, dan Pantai Sanur. Semua ini merupakan kekayaan Indonesia yang patut disyukuri adik-adik dan dibanggakan oleh segenap bangsa Indonesia. Adik-adik, itulah bentuk kesimpulan isi dari iklan elektronik yang disajikan oleh Udin secara tertulis. Selanjutnya, Udin mempresentasikan hasil kesimpulannya tersebut secara lisan di depan kelas. Nah, di depan kelas, Udin dengan tenang menyebutkan tempat-tempat wisata di Pulau Bali. Sekarang coba nih adik-adik pilih salah satu iklan di televisi. Lalu gambarlah benda yang ada dalam iklan televisi tersebut. Selanjutnya buat kesimpulan nih yang tertulis dari isi iklan yang kamu pilih dalam lembaran kertas. Kalian bisa presentasikan hasil kesimpulan itu secara lisan di depan kelas kalian masing-masing. Misalnya ini nih adik-adik, ada iklan jadikan gigi bersih dan kuat. Ini iklan pasta gigi adik-adik. Nah, isi iklan tersebut adalah seorang anak yang sedang menyikat gigi menggunakan sikat dan pasta gigi. Kesimpulan iklan tersebut itu berisi ajakan kepada masyarakat agar menyikat gigi secara rutin agar gigi kita itu menjadi bersih, sehat, dan kuat. Itu isi iklannya adik-adik. Nah, tari kecak merupakan tarian adat Bali.
Tari keca ini dimainkan oleh puluhan laki-laki yang duduk berbaris melingkar, lalu menyerukan kata cak, makanya cak 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 gitu kan, dengan irama tertentu dengan kedua lengannya diangkat. Gerakannya itu serempak dan kompak adik-adik. Kekompakan gerakan dalam tarian keca ini mengandung ritual agama. Selain itu juga mencerminkan kebersamaan dan kerukunan. Kebersamaan dan kerukunan tidak hanya dalam tari keca, akan tetapi juga dalam kehidupan kita di keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa. Kebersamaan dan kerukunan itu penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Mari adik-adik kita selalu hidup rukun ya. Nah, hidup rukun itu artinya kita saling menghormati, saling membantu, dan saling menyayangi. Hidup rukun itu hendaknya dilakukan baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Bagaimana kamu menciptakan kerukunan saat di rumah, di sekolah, dan di masyarakat lingkungan tempat tinggalmu? Ya tentunya ya adik-adik ya, kalian bisa saling menghargai, saling menghormati perbedaan yang ada. Ini adalah contoh-contoh menciptakan kerukunan di lingkungan rumah. Yang pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dari tiap anggota keluarga di rumah, lalu mengutamakan kepentingan keluarga di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, menyamakan persepsi dalam memperjuangkan tujuan bersama dalam keluarga, lalu meningkatkan keakraban dalam keluarga, meningkatkan kualitas komunikasi antara anggota keluarga, lalu melaksanakan tugas masing-masing anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab, saling menghormati dan menyayangi antar anggota keluarga. Berikutnya adalah menciptakan kerukunan di lingkungan sekolah. Caranya itu dengan tidak membeda-bedakan teman sekolah karena agamanya, atau karena suku, ras, atau status sosialnya. Lalu saling menghormati dan menghargai antar teman sekolah. Siswa yang lebih tua melindungi siswa yang lebih muda, dan siswa yang lebih muda juga harus menghormati siswa yang lebih tua. Lalu berikutnya ada sikap saling tolong-menolong antar teman sekolah. Lalu menanamkan pada diri sendiri bahwa perbedaan yang ada di sekolah adalah suatu anugerah adik-adik. Lalu kita juga harus menghargai hasil karya teman, menghargai pendapat teman lain. Ini menciptakan kerukunan di lingkungan sekolah. Lalu menciptakan kerukunan di lingkungan masyarakat. Contohnya adalah membiasakan tersenyum dan menyapa jika berjumpa dengan teman atau tetangga sekitar. Yang kedua, turut aktif nih untuk mengikuti kegiatan yang diadakan di masyarakat. Misalnya adalah kerja bakti, rapat warga, poskamling, dan lain sebagainya. Membantu tetangga yang mempunyai kegiatan tertentu atau sedang hajatan adik-adik. Menghargai dan menghormati tetangga yang berbeda agama, suku, dan ras. Lalu mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan masyarakat. Mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu saling menghormati pendapat dan hasil karya orang lain. Ini menciptakan kerukunan di lingkungan masyarakat. Adik-adik, apakah kerukunan bagimu itu memberikan rasa aman dan mengapa nih alasannya? Nah, menurut Siti, kerukunan itu memberikan rasa aman untukku karena dengan kerukunan itu dapat mengurangi perselisihan atau pertentangan. Nah, saat pertentangan itu ya dapat dikurangi, maka persatuan akan lebih terjaga. Kehidupan akan lebih harmonis, lebih tentram, dan pada akhirnya akan timbul rasa aman di komunitas atau lingkungan tersebut. Adik-adik, perhatikan peristiwa-peristiwa yang mengutamakan kerukunan berikut ini. Nah, ini adik-adik, peristiwa yang pertama adalah kerukunan di sekolah. Apa yang dikerjakan anak-anak dalam gambar tersebut dan apakah mencerminkan kerukunan saat di sekolah? Nah, adik-adik, anak-anak pada gambar tersebut itu sedang merapikan buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah. Gambar tersebut mencerminkan kerukunan saat di sekolah.
karena anak-anak telah mempraktekkan tentang adanya perilaku saling pengertian di antara mereka untuk tetap menjaga fasilitas sekolah, juga sikap mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Lalu gambar yang kedua nih adik-adik ya, gambar orang-orang sedang melakukan ronda malam. Nah, apa yang dikerjakan oleh bapak-bapak pada gambar tersebut adik-adik? Di manakah sikap atau perilaku pada gambar tersebut sering dilakukan nih? Nah, bapak-bapak ini sedang melakukan ronda keliling kampung dengan Siskamling ya, sistem keamanan lingkungan. Nah, gambar tersebut itu mencerminkan sikap kerukunan antar masyarakat, di mana dengan sukarela dan kesadaran tinggi, warga masyarakat itu turut aktif melakukan kegiatan demi kepentingan bersama. Nah, dengan keamanan lingkungan, diharapkan masyarakat itu dapat hidup lebih tenang dan harmonis. Adik-adik, apa yang kamu lakukan saat di depan rumahmu ada kegiatan membersihkan lingkungan atau kerja bakti nih? Nah, seharusnya yang kalian lakukan adalah membantu ya, penuh semangat turut mendukung kegiatan tersebut sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi kalian bisa misalnya membantu menyapu atau membuang sampah ya adik-adik ya. Lalu adik-adik, apa ya manfaat dari hidup rukun ini? Nah, manfaat hidup rukun ini adalah yang pertama, tidak adanya perselisihan antar warga. Lalu yang kedua, kehidupan itu menjadi lebih harmonis. Kehidupan menjadi lebih aman sentosa, kehidupan menjadi lebih tentram dan damai, dan dapat memperkukuh atau memperkuat persatuan dan kesatuan. Ini beberapa manfaat dari hidup rukun. Adik-adik, perhatikan kembali tari kecak dari Bali pada materi sebelumnya. Nah, gerakan pada tari kecak itu duduk melingkar di tempat. Berdasarkan gerak tari kecak tersebut, pola lantai dari tari kecak adalah pola lantai melengkung yang membentuk garis lingkaran. Nah, adik-adik bisa loh mengembangkan pola lantai dari tari kreasi daerah. Nah, sebelum kalian melakukannya, hendaklah kalian itu berlatih gerakan-gerakan tari dengan pola lantai berikut ini. Nah, adik-adik, amati gambar gerak-gerak di bawah ini, kemudian kalian tirukan nih gerakan bersama dengan teman-teman kalian. Berlatihlah sampai kamu itu menguasai gerak tersebut dan pola lantainya dengan baik. Contohnya ini adik-adik ya, gerak yang pertama ya, gerak garis ini adalah pola garis horizontal ya, lalu membentuk huruf V. Ya, seperti ini adik-adik. Gerak kedua, posisi lantainya seperti ini. Lalu gerak ketiga, kalian lihat posisi lantainya seperti ini. Dan gerak keempat, posisi lantainya seperti ini. Dan ini gerak kelima. Coba kalian praktekkan nih gerak pertama sampai gerak kelima ini dengan teman-teman kalian. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 9, subtema 2 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.